Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, air merupakan salah satu sumber kehidupan utama di muka bumi. Semua makhluk hidup membutuhkannya untuk bertahan hidup. Jumlah air yang terdapat di muka bumi relatif konstan. Hanya saja, air bisa menjadi berbagai macam bentuk dan tersebar di seluruh bumi. Hal inilah yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, air terbagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Sebagian besar kita bertanya, mengapa air laut begitu asin dan berbeda dengan jenis air lainnya? Sebagian manusia berpikir, seandainya air laut berasa tawar, maka bisa dikonsumsi dan dapat lebih bermanfaat. Karena faktanya saat ini bumi mengalami krisis air bersih. Kita hidup di bumi yang 71% diselimuti air. Dan jumlah air tawar hanya sekitar 2,5% dari total keseluruhan air yang ada di bumi. Namun pemikiran tersebut tidaklah benar, karena Allah menciptakan asinnya air laut dengan suatu alasan. Ada hikmah luar biasa di balik proses penciptaan air laut. Bahkan ada bahaya besar yang mengintai manusia dan makhluk hidup lainnya jika air laut tidak lagi asin. Apa saja yang terjadi jika air laut tidak lagi asin? Simak pemaparan hal ini dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya di channel Islam dan Sains Official. Namun, sebelum lanjut, baiknya mari bersama tebar syiar dakwah Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mencegah penyakit berkembang biak. Kadar garam yang tinggi pada air laut berfungsi untuk mensterilkan air sehingga mencegah terjadinya pembusukan dan perkembang biakan penyakit. Jika tidak demikian, maka laut dapat menjadi tempat berkembang biak wabah penyakit. Hal ini dikarenakan lautan di seluruh dunia saling terhubung, sehingga wabah yang mencemari air laut di suatu wilayah dapat dengan mudah menyebar ke belahan bumi lainnya. Seperti halnya tragedi tsunami besar di Aceh dan beberapa wilayah lainnya yang pernah terjadi, hal ini menyebabkan banyak korban meninggal, sehingga sebagian korban tersebut dapat ditemukan. Akan tetapi, sebagian besar lainnya tidak dapat ditemukan dan terseret ke laut dan ke samudera yang luas. Seandainya air laut tidak asin dan tidak memiliki kadar kandungan garam yang tinggi, maka akan terjadi pembusukan pada jenazah yang dapat menimbulkan wabah penyakit dan dapat menyebar ke seluruh bumi. Kedua, air biasa lebih mudah membeku di musim dingin. Sedangkan air laut tidak mudah membeku di musim dingin. Air laut memiliki kandungan garam yang tinggi sehingga dia tidak mudah membeku di musim dingin sekalipun. Bayangkan jika air laut menjadi tawar, tentu hal ini akan sangat menyulitkan bagi jalur transportasi kapal yang berlayar di lautan. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Quran Surat Luqman ayat 31. Begitu pula firman Allah di dalam Quran Surat Fatir ayat 12. Masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu dapat bersyukur. Yang ketiga, nyamuk dapat berkembang biak secara masif. Apabila laut tidak memiliki kadar kandungan garam yang tinggi, maka nyamuk-nyamuk dapat leluasa bertelur dan berkembang biak secara masif, sehingga hal ini tentunya dapat membahayakan manusia itu sendiri. Terlebih lagi, jika nyamuk yang berkembang biak tersebut merupakan jenis nyamuk malaria, Aedes aegypti, bahkan nyamuk gajah. Tidak dapat dibayangkan bukan, jika hal ini terjadi, tentu akan sangat menjadi mimpi buruk bagi manusia. Evaporasi. Pada saat matahari memanaskan air laut dan air laut menguap ke atas membentuk awan, dengan adanya kadar kandungan garam yang tinggi, maka evaporasi dapat berjalan dengan lambat sehingga debit air laut yang menguap ke langit pun tidak terlalu masif. Bayangkan jika air laut menjadi tawar dan proses evaporasi
air laut dapat berjalan dengan cepat sehingga awan hujan yang terbentuk menjadi tidak terbendung? Hal ini tentunya menyebabkan intensitas hujan yang turun pun menjadi tidak terkendali, dan tentu saja hal ini dapat menjadi musibah bagi manusia dan makhluk lainnya di muka bumi. Karena badai dan banjir pun dapat menimbulkan bencana yang sangat besar. Inilah beberapa hal yang terjadi jika air laut tidak lagi asin. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur bahwa semua yang diciptakan Allah adalah dengan suatu alasan, dan Allah tidak main-main dalam menciptakan sesuatu, sehingga segala sesuatu Allah ciptakan dengan sempurna dan seimbang. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 3. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton channel ini, dan mari bersama tebar dakwah Islam dengan klik tombol subscribe dan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.